Dia berkata, tidak ada di dalam Islam yang membuat aku gembira melebihi satu hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan ayat wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad bersedih, menangis, takut, pucat, dan beberapa kali pingsan. Lalu disampaikan wahyu itu kepada sahabat Nabi. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Ada ashab al-asharatul mubasysyarah bil jannah. Ada manusia-manusia hebat. Begitu Rasul menyampaikan ayat tersebut, hal ataka hadithul khashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Mereka bekerja, mereka sujud, mereka sedekah, mereka haji, mereka ini amilatun, tapi di akhirat nasibah, hanya dapat capek saja, tidak ada pahalanya. Amilatun, semua bekerja, berkarya, beramal, nasibah, di sana tidak dapat apa-apa. Bahkan tasla naran hamiyah, lalu digiring masuk ke neraka Jahannam. Na'udzubillah. Sahabat tidak kuat mendengar hadis ini, mendengar ayat ini. Sahabat tidak mampu mendengar bagaimana ada orang yang sudah melakukan ibadah, tapi di sana terhitung hanya dapat capek saja dan tidak punya nilai ibadah pahala. Apakah sahabat demikian amalnya? Tidak. Semakin soleh seseorang, semakin merasa jelek dirinya. Semakin soleh seseorang, semakin menuduh dirinya, bukan merasa lebih baik daripada orang lain. Justru ketika ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, pastikan dia bukan orang baik. Orang soleh meyakini satu kaidah, man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha, nadarallahu ilaihi bi'ainis sukhti. Kalau ada orang yang memandang dirinya dengan mata kebanggaan, bangga, senang, merasa punya sesuatu, ketahuilah bahwa Allah pada saat itu melihatnya dengan mata kebencian kepada orang tersebut. Demikianlah didikan Rasulullah kepada sahabatnya. Sampai ketika datang ayat adab, seakan-akan ayat ini buat saya. Kalau ada ayat nikmat, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan diberi oleh Allah. Padahal ayat itu untuk mereka. Menangis mereka. Tiba-tiba dari belakang ada yang bertanya kepada Rasulullah. Angkat tangan dari belakang. Ya Rasulullah, siapa orang itu? Sampai detik ini tidak ada ulama yang berani memastikan orang itu namanya Fulan bin Fulan. Padahal hadisnya masyhur luar biasa. Dia bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia bukan Ashabul Badar, bukan. Karena tidak diketahui orang ini. Tapi sampai sekarang, tadi Habib Abbas membawakan juga. Kalau ada ceramah nanti bulan Maulid, pasti ini ayat hadis akan dibawa juga. Tapi siapa yang meriwayatkan, bertanya kepada Nabi, sampai detik ini tidak ada yang bisa memastikan siapa. Artinya apa? Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih orang yang tidak terkenal, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali, untuk memberikan harapan kepada kita bahwa kita juga bisa walaupun kita bukan orang yang terkenal. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Rasul kaget dengar orang ini berani tanya kiamat, sementara dirinya saja pingsan,
Sahabat-sahabat utamanya nangis kayak anak kecil. Kok orang ini tahu-tahu nanya. Dipikir mungkin ini orang nggak paham. Orang mu'allaf baru masuk Islam. Sampai Nabi bertanya begini. Ma'adatalaha. Kamu nanya kiamat. Punya persiapan apa? Ini kita semua pasti akan nyampe kepada hari itu. Kita semua pasti akan ada di padang mahsyar. Pasti. Kita semua pasti akan melintas sirat. Entah jatuh terpelanting ke neraka. Atau kita tetap bisa berjalan karena ditolong oleh seseorang. Kalau karena amal soleh kita, tidak mungkin. Kita pasti akan nyampe ke sana. Nabi bertanya, kamu punya persiapan apa? Berani bertanya tentang hari kiamat, punya persiapan apa? Coba dengarkan jawabannya. Jawaban yang membuat kita bahagia. Jawaban yang memberikan kepada kita optimisme. Kata sahabat ini, sahabat yang majhul ini, ma'adattu laha bi kathrati salatin wala siyam. Ya Rasul, saya bertanya tentang hari kiamat bukan karena saya banyak sholat. Saya tidak mempersiapkan menyongsong hari kiamat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Terus, kata sahabat ini, ghaira anni uhibbullaha wa rasul. Saya hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Gimana kamu mengaku cinta tapi nggak banyak sholat? Benarkah kamu mengaku sayang, cinta tapi kamu nggak banyak puasa? Puasa, sholat, dan puasa ini satu pemberian anugerah tersendiri. Tapi mahabbah ini juga pemberian dan anugerah tersendiri. Dan mahabbah ini adalah satu dari tiga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Terkadang orang banyak ibadahnya tapi dia miskin dari mahabbah. Terkadang orang rajin salatnya tapi dia tidak mendapatkan bagian daripada mahabbah ini. Kasihan orang yang seperti ini. Dia tertipu dengan amalannya padahal Rasul sudah jelas mengatakan la layadkhula ahadakumul jannata bi amalihi. Enggak bakal. Tidak akan pernah salah satu dari kalian ini masuk surga dengan amalnya. Bahkan sahabat nanya kepada Rasul. Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Rasul? Wala ana. Saya juga tidak bakal masuk surga dengan amal ibadah saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepada saya. Maka saya pasti masuk surga walaupun amalan saya sedikit. Inilah saudara yang dikatakan oleh sahabat. La ma'adattu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya enggak banyak ibadah, saya cuma punya cinta dalam hati. Pada siapa? Kepada Allah. Lewat siapa? Lewat Nabi. Sekarang yang hadir kepengen enggak cinta kepada Allah dan kepada Nabi? Kepengen apa tidak? Terus bagaimana caranya padahal Nabi sudah wafat? Tidak akan pernah seorang cinta kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan tidak akan pernah orang tahu dan cinta kepada Nabi Muhammad terkecuali lewat orang-orang yang di dalam hatinya menjadi wakil daripada saluran lautan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin beliau Syekhana Ahmad Asrari adalah salah satu dari orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengikat kalian dengan beliau. Sudah mengikat kalian dengan beliau, membukakan pintu beliau kepada kita. Masuklah. Dan belum tentu jika kita keluar kita akan mendapatkan pintu seperti beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di zaman yang
semakin sulit seperti sekarang ini, saya teringat satu ijazah yang diberikan oleh beliau di tempat ini kepada saya. Beliau mengijazahkan kepada saya karena waktu itu saya punya masalah terkait dengan status saya. Lalu beliau memberikan ijazah sebagai jalan keluar dan alhamdulillah mungkin sebagian apa yang saya dapati sekarang ini karena keberkahan daripada ijazah yang beliau berikan kepada kami. Atau nanti saya sampaikan kepada beliau, Gus Baik, silahkan nanti diambil dari beliau. Ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahim. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.